Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kherani dengan NIM 2303622011025. Saya dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video yang berjudul Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan. Yang pertama, perbedaan pengakuan biaya, akuntansi, dan perpajakan. Menurut akuntansi keuangan, biaya diakui berdasarkan prinsip akrual dan prinsip mempertemukan. Artinya, biaya yang diakui ketika terjadi tanpa melihat kapan uang kas itu dikeluarkan dan harus dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Tujuannya adalah menyajikan laba yang wajar. Sedangkan perpajakan, biaya yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau UU PPH. Hanya biaya yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak termasuk dalam daftar biaya yang tidak dikurangkan yang boleh diakui. Tujuannya adalah melihat penghasilan kena pajak atau PKP. Baiklah, selanjutnya perbedaan biaya expense dan beban load. Dalam konteks akuntansi secara umum, biaya atau cost atau expense. Cost adalah pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, contohnya pembelian mesin dan gedung. Sedangkan expense, pengeluaran yang hanya memberikan masa manfaat dalam satu periode akuntansi, contohnya gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya iklan. Sedangkan beban atau load, dalam konteks akuntansi, istilah beban yang sering merupakan pendanaan dari expense di atas, namun bisa juga merujuk pada cost yang sudah dialokasikan ke periode yang sedang berjalan, seperti beban penyusutan. Beban penyusutan adalah bagian dari harga yang peroleh aset yang dialokasikan sebagai biaya periode berjalan. Jadi, kesimpulannya adalah keduanya pada dasarnya adalah pengurangan dari pendapatan untuk menghasilkan laba. Dalam konteks laporan laba rugi, umumnya kita lihat adalah beban atau biaya operasional. Selanjutnya nomor 3, yaitu contoh biaya dan beban. Contoh biaya seperti biaya operasional atau expense yang pertama, gaji atau upah, biaya listrik, air, dan telepon, biaya bahan baku. Sedangkan kalau contoh beban atau beban non-operasional atau beban dialokasikan. Yang pertama itu beban penyusutan aset tetap, misalnya mesin, beban bunga pinjaman, dan beban kerugian piutang. Selanjutnya, salah satu jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan adalah penyusutan. Pandangan mengenai penyusutan komputer, kendaraan bermotor, perusahaan seperti sedan, dan telepon seluler. Jadi, penyusutan atau perpajakan merupakan alokasi biaya perolehan harta berwujud seperti komputer dan kendaraan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tujuannya agar biaya tersebut diakui secara bertahap selama masa manfaatnya. Selanjutnya, komputer perusahaan boleh disusutkan atau sepenuhnya dan dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan kelompok dan tarif penyusutan perpajakan. Selanjutnya, kendaraan sedan perusahaan atau dinas. Peraturan perpajakan mengatur bahwa biaya perolehan atau penyusutan mobil sedan yang digunakan oleh perusahaan hanya boleh dikurangkan sebesar 50%. Jadi, hanya 50% dari total penghasilan penyusutan yang boleh menjadi pengurangan penghasilan. Sedangkan telepon seluler perusahaan sama seperti sedan, biaya perolehan atau penyusutan telepon seluler yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan atau pegawai hanya boleh diakui sebagai biaya yang dikurangkan sebesar 50%. Selanjutnya, soal kelima, biaya operasional pada laporan laba rugi diakui harus sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian adalah penyesuaian ini yang dilakukan untuk mengubah laba akuntansi menjadi penghasilan kena pajak atau PKP. Biaya yang diakui akuntansi tetapi tidak diakui pajak harus ditambahkan kembali. Biaya yang diakui pajak tetapi tidak diakui akuntansi harus dikurangkan.
Sedangkan biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto atau pasal 6 ayat 1 UU PPH. Pasal 6 ayat 1 UU PPH menyebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi oleh biaya-biaya yang terkait langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan jenis-jenis biaya yang boleh dikurangi menurut pasal 6 ayat 1, biaya yang terkait kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berhubungan dengan karyawan seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, dan THR. Selanjutnya biaya pinjaman terkait dengan kegiatan usaha, sewa yang dibayarkan atau terutang, royalti, biaya perjalanan dinas dan biaya pengelolaan limbah, serta biaya atas harta berwujud dan amortisasi atas harta tak berwujud. Iuran kepada Dinas Pendidikan pendiriannya yang disahkan Kementerian Keuangan. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.